Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter 1056 sudah keluar. Artinya saatnya untuk membahas lanjutan cerita kemarin yang begitu menegangkan dan epik. Dalam chapter ini pula kita akan dilihatkan sesuatu yang baru dari dunia baru. Nah, apakah itu? Langsung saja menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1056 versi Efek Anime. Awal bab kita dikasih cover story dari Germa lagi, yang mana sebelumnya Niji dan Yonji sudah terbebas dari kekangan Oven dan lainnya. Bahkan saat keluar mereka tidak sengaja bertemu dengan Caesar yang ada di sana. Lantas akibat hal itu, dari belakang mereka langsung dikejutkan dengan dua monster dari bajak laut Big Mom menghentikan mereka. Mereka berdua adalah Katakuri dan Big Mom. Entah kenapa baru sekarang Katakuri keluar. Satu hal yang bisa dipastikan di sini, Germa sedang tidak baik-baik saja. Lanjut dari cerita utama pada bab ini. Di sini kita diperlihatkan Shinobu dan Raizo sedang diberi perawatan yang serius. Dikarenakan sebelumnya nutrisi dalam tubuhnya diserap oleh Aramaki yang mengakibatkan tubuhnya menjadi menyusut atau kurus kerempeng seperti kekurangan gizi. Jelas melihat hal itu membuat Kinemon khawatir karena dia tidak tahu mengenai pertarungan yang sedang terjadi. Namun meski begitu, mereka tetap harus tenang sampai keadaan mereka berdua membaik. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akayaza ternyata tidak terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano. Jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akayaza ternyata terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano. Jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Dengan bukti itu sudah menjelaskan alasan pemerintah takut dengan Wano ialah karena Kaido. Perkataan tersebut pula menjelaskan kekuatan Wano saat ini masih kurang kuat untuk menghadapi mara bahaya yang besar nantinya. Kemudian Kinemon menjelaskan di mana dia pada insiden itu. Ternyata dia sedang bersama Suru ketika Aramaki datang. Ia meminta maaf lantaran tidak ada dalam peristiwa itu. Walaupun begitu, Inu dan Neko berkata kalau ia tidak usah khawatir, mengingat kondisi dari Shinobu dan Raizo tidak seburuk yang dikira. Mungkin dalam beberapa waktu akan kembali normal lagi. Sementara itu setelah insiden pembakaran kemarin, nyatanya Suru baik-baik saja. Hal ini terbukti dari kondisinya yang terluka sedikit di bagian kepalanya. Setelah bertemu Kinemon, mereka kemudian menuju ke ibu kota bunga untuk memeriahkan acara. Balik lagi pada pembahasan. Setelah pembicaraan itu, Inu dan Neko memanggil Carrot untuk menghadap ke depannya. Tanpa basa-basi, Inu dan Neko memintanya untuk menjadi raja baru dari kerajaan Mokomo. Alasannya sudah pasti mereka akan tetap di sini untuk melayani sang shogun dan penduduk Wano Kuni. Awalnya Carrot tidak ngeh dengan apa yang dikatakan oleh Inu dan Neko. Tapi setelah mendengarkannya dua kali, ia langsung menolaknya. Dikarenakan dia tidak bisa menjadi raja untuk saat ini. Tentu saja mendengar jawabannya itu, Inu dan Neko kembali untuk meyakinkannya bahwa sekarang Carrot sudah kuat dan cocok untuk menjadi raja baru. Lantaran dia sudah pernah keluar dari Zou dan pernah mengalami masa-masa yang sulit. Lalu dengan pengalaman yang penting tersebut akan sangat berguna untuk menjaga kerajaan Mokomo untuk era baru ini. Terus dari belakang Shishilian langsung mengatakan kalau tugas mereka saat ini adalah melindungi Zou. Yang artinya ia juga akan membantu Carrot untuk menjadi raja yang baik. Bukan mereka saja, Wanda dan lainnya juga akan membantu sebaik mungkin dalam mengarungi era baru ini, sama seperti kata Pedro dahulu, bahwa saat ini giliran dari Carrot untuk menjadi orang yang hebat. Akhir pembicaraan itu, Inu dan Neko akhirnya menyerahkan Zou kepada Carrot dan lainnya. Dengan begini, Carrot sudah resmi menjadi Raja Mokomo pada era baru ini. Lanjut pada adegan selanjutnya, di mana Sukiyaki akhirnya membeberkan identitasnya kepada Momonosuke dan Hiyori. Sejujurnya di sini Momo juga sangat terkejut bagaimana mungkin kakeknya masih hidup pada kerasnya Wano Kuni masa pemerintahan Orochi. Akan tetapi, Momo tetap yakin masih ada bagian klan Kozuki yang masih hidup. Berbeda dengan Momo, Kawamatsu sudah menyadari dari awal, mengingat Hitetsu bukanlah orang penempa pedang biasa. Kecurigaan itu muncul dari beberapa festival Hitetsu selalu memakai topengnya. Walaupun meski beberapa kali curiga, tetapi ia tidak berani untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Sementara itu, Kinemon yang tidak tahu apapun hanya bisa terkejut melihat ayah Oden masih hidup.
Terus di sini Sukiyaki memberitahu kepada semuanya bahwa sebentar lagi dia akan benar-benar pensiun tanpa diketahui oleh para penduduk. Dengan begitu, maka tidak akan ada kerusuhan mengenai keberadaan dirinya yang sebenarnya. Panel pun berlanjut pada arah kru topi jerami yang sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan tersebut, Robin membeberkan tentang Pluton ada di sini. Jelas sekali Franky yang mendengar kata Pluton sontak langsung terkejut, lantaran dia tidak mengira kalau Pluton yang asli benar-benar masih ada. Apalagi ada di bawah kaki Gunung Fuji. Kemudian Robin pun bertanya kepada Luffy apakah dia mau senjata kuno tersebut. Dengan lantang Luffy menjawab kalau ia tidak membutuhkannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Luffy, mungkin saat ini hanya daging dan daging saja. Sehingga jika dia mendengar sesuatu selain itu, maka dia tidak peduli dan menghiraukannya saja. Padahal sudah jelas bahwa Pluton adalah senjata yang banyak dicari oleh pemerintah dunia maupun bajak laut seperti krokodil. Akan tetapi jika sang kapten berkata seperti itu, maka mereka pun hanya bisa mematuhi saja. Karena dari awal memberitahu hal ini, Robin sudah mengetahui Luffy akan berkata seperti itu. Pembicaraan pun terpotong dari kedatangan Shinobu yang kurus dan menjadi cantik seperti dulu, bersama dengan Tama yang berpose ala-ala ninja. Tama mengatakan suatu saat nanti jika dia sudah menjadi ninja yang hebat, maka setidaknya izinkan aku bergabung dengan bajak laut topi jerami. Yaps, tepat sekali, Luffy menyetujuinya dengan senyum yang sumringah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Ace dahulu. Di samping pembicaraan itu kita dilihatkan salah seorang yang sedang mengintai Luffy dan lainnya. Dia adalah Keribu sang lumur. Mendengar perbincangan mengenai Pluton, Keribu sangat senang, dikarenakan dia mendapat informasi yang langka itu begitu mudah. Lalu disinilah hal misteriusnya terjadi, yakni dia akan memberitahu orang itu. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Keribu? Beberapa hari kemudian keadaan Wano Kuni mulai membaik, serta Momo sebagai shogun juga merasa senang lantaran penduduk sangat welcome kepadanya. Kemudian pada momen-momen itu, dia kepikiran untuk bisa menggunakan pedang dengan baik, sehingga ia meminta Zoro untuk mengajarkannya. Tapi sayang seribu sayang, saat ke ruangan dari kelompok topi jerami, semua orang tidak ada, menandakan mereka telah pergi dari kastil ini. Kemudian Yuri dan Tama memberitahu Momo bahwa Luffy dan lainnya telah pergi setelah mengucapkan perpisahan. Ternyata tidak hanya Momo saja yang diberitahu, melainkan Kinemon juga demikian. Sekarang kelompok topi jerami sudah berada pada pelabuhan Tokage bersama Law dan Kid. Law mengatakan untuk pergi bergantian daripada bersama-sama. Namun dengan marahnya, Luffy sudah menetapkan hari ini akan pergi. Terlepas dari itu, sekarang mereka bertiga harus memilih jalan masing-masing. Seperti biasa, Luffy dan Kid akan menuju ke rute yang tercepat, yaitu ke arah tengah atau timur, sedangkan Law menuju ke timur laut atau northeast. Kenyataannya bukan rute timur yang tercepat melainkan ke timur laut. Terlepas dari hubungan tersebut, poin pentingnya di sini ialah Kid masih tidak menerima Buggy menjadi Yonko. Setelah percakapan tersebut, kita dikasih gambar panel mengejutkan dari Yonko Buggy, di mana ternyata dia beraliansi dengan Sir Crocodile dan Mihawk. Nama organisasi mereka adalah Cross Guild. Organisasi ini memiliki peran yang besar pada masa ini. Bagaimana tidak, kelompok ini sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan mereka akan memberi semua angkatan laut bounty. Dalam kata lain, Buggy ingin membuat pembunuh bayaran untuk siapa saja yang bisa melenyapkan para angkatan laut. Dengan adanya grup ini, maka pemerintahan juga akan siap-siap untuk melawan para pembunuh bayaran. Alasan inilah yang melandasi Buggy menjadi Yonko yang paling gila, mengingat dia sudah menyalakan api tempur secara langsung ke angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Lanjut dari sisi dari Luffy. Seperti biasa, Luffy yang tidak tahu apapun sangat terkejut mengenai informasi ini. Apalagi Crocodile dan Mihawk tidak bisa diperintah oleh seorang pun. Jelas saja, mendapat fakta ini Luffy juga tidak terima, dikarenakan dalam pikirannya Buggy itu idiot. Terlepas dari perbincangan tidak ada ujung ini, Law langsung memberikan salinan kepada Kid, bertujuan karena mereka pantas mendapat salinan tersebut. Mendapati salinan ini, Killer sangat senang karena mereka bisa berkompetisi untuk mendapatkan One Piece. Kid menjawab bahwa saatnya kita bertemu dengan seseorang yang memiliki luka bakar. Diketahui orang ini memiliki informasi mengenai One Piece. Jelas akan hal itu membuat Law, Robin dan Luffy menjadi penasaran siapa yang dimaksud dengan pria dengan luka bakar. Seperti biasa, dengan egois, Kid tidak akan membeberkan siapa orang tersebut, karena ini adalah keuntungan besarnya.
Akhir panel diakhiri dari Yamato yang berada di atap kastil Shogun. Dia berkata dengan keras kepada Momo dan semuanya bahwa saat ini waktunya untuk pergi dengan Luffy, dan sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Jadi bagaimanakah pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Lalu pulau apakah yang akan dituju oleh Luffy dan lainnya? Serta siapakah orang dengan luka bakar tersebut? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.